Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Transformasi geometri kali ini yang akan kita pelajari adalah translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Yang pertama, translasi. Translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan titik atau setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah yang tetap. Translasi atau juga disebut dengan pergeseran. Untuk memahaminya, amati gambar berikut ya. Misalkan ini ada titik P dengan koordinat 1,1. Nah, titik P ini akan digeser dengan pola pergeseran sebagai berikut. Ke kanan, kemudian ke atas. Sehingga posisinya yang semula terletak pada koordinat 1,1 berubah menjadi 5,4. Pergerakannya tadi ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4 kotak ya di sini. Kemudian dilanjutkan dengan 1, 2, 3 kotak. Jadi 4 ke kanan, 3 ke atas. Itu adalah pola pergerakannya. Nah, untuk permasalahan seperti ini bisa kita tuliskan titik P dengan koordinat 1,1 kemudian ditranslasikan atau digeser dengan pergeserannya itu tadi 4 ke kanan, 3 ke atas. Jadi dituliskan seperti ini, 4, 3. Maka P aksennya adalah 5,4. Untuk hal seperti ini berlaku X aksen Y aksen. X aksen Y aksen ini adalah bayangannya atau juga bisa disebut dengan koordinat setelah digeserkan. Itu sama dengan tadi kan setelah bergeser koordinatnya yang semula 1,1 berubah menjadi 5,4. Nah, 5,4 ini bisa diperoleh dari 1 ditambah 4, kemudian 1 ditambah 3. Jadi seperti ini, 1 tambah 4, 1 ditambah 3. Secara umum, translasi untuk titik P dengan koordinat X, Y dengan rumus translasinya adalah kita misalkan HK, maka P aksennya, bayangannya, kita misalkan X aksen, Y aksen, maka berlaku X aksen, Y aksennya itu sama dengan X ditambah H, Y ditambah K. Ini rumusnya yang tadi. Bentuk yang ini bisa juga dirubah ya menjadi penjumlahan matriks seperti yang di bawah ini. Ya, jadi ini titik P ditranslasikan dengan HK, bayangannya adalah X aksen Y aksen, maka berlaku X aksen Y aksennya sama dengan, nah bagian yang ini X ditambah H itu kalau diuraikan lagi itu sama saja dengan matriks X, Y ditambah dengan matriks HX. Jadi yang mana saja boleh ya, mau yang atas ataupun yang bawah. Oh ya, HK. Maaf ya, HK ini bukan HX. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan bayangan titik A yang koordinatnya min 1,6 oleh translasi. Translasinya adalah 2 min 3. Kalau min artinya adalah ke bawah ya, kalau digambarkan. Tapi kita tidak menggambarkan, kita langsung gunakan rumusnya saja. Untuk menyelesaikannya, kita pahami dulu bahwa ini kan T-nya sama dengan 2 min 3 ya. Artinya 2 itu adalah H-nya, jadi H-nya sama dengan 2, sedangkan min 3 itu adalah K-nya, jadi K-nya sama dengan min 3. Nah, pada titik A itu kan koordinatnya min 1,6, artinya adalah min 1-nya adalah X-nya, 6 adalah Y-nya. Kemudian kita masukkan ke rumusnya ya untuk mencari bayangannya. X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks XY ini ya, XY, X-nya tadi adalah min 1, 6. Jadi di sini min 1, 6. Kemudian ditambahkan dengan
HK ini adalah rumus translasinya. Tadi di sini kita sudah memperoleh bahwa hanya 2, K-nya min 3. Jadi kita tambahkan dengan 2 min 3. Sama seperti penjumlahan matrik, maka kita tambahkan min 1 ditambah 2, yang ini 6 ditambah min 3, berarti 6 min 3, karena plus dengan min itu kan menjadi min ya, jadi 6 min 3. Kemudian kita selesaikan, untuk min 1 ditambah 2 itu sama dengan 1, sedangkan 6 dikurangi 3 itu sama dengan 3. Jadi bayangan titik A yang koordinatnya min 1,6 adalah A aksen dengan koordinat 1,3. Selanjutnya kita akan belajar tentang refleksi atau juga disebut dengan pencerminan. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu objek dari suatu kedudukan ke kedudukan yang lain pada bidang yang sama dengan menggunakan sifat cermin. Untuk lebih jelasnya memahami refleksi atau pencerminan, amati gambar berikut ya. Misalkan di sini ada titik P. Titik P koordinatnya adalah 3, 2. Titik P ini kita akan cerminkan dengan sumbu X ya. Jadi sumbu X itu kita jadikan cerminnya gitu. Maka bayangannya adalah di titik P aksen dengan koordinat 3, min 2. Kita perhatikan di sini ya. Ingat pada refleksi kita menggunakan sifat cermin. Sifat cermin adalah jarak antara titik asal dengan cerminnya itu akan sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Jadi kalau di sini kita lihat di sini 2 kotak, maka bayangannya juga sama 1, 2 kotak. Kemudian jika dihubungkan antara titik asal dan bayangannya ini akan membentuk garis. Nah, garis P aksen ini akan tegak lurus dengan cerminnya. Karena di sini cerminnya adalah sumbu X, maka P aksen itu tegak lurus dengan X. Misalkan titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis berikut, diperoleh bayangan P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen dengan ketentuan. Ini adalah ketentuannya ya, jadi ini adalah rumus-rumusnya. Jadi misalkan titik asalnya adalah P dengan koordinat X, Y. Misalkan mau direfleksikan terhadap sumbu X, nanti bayangannya adalah X, min Y. Begitu juga jika direfleksikan dengan sumbu Y, maka nanti bayangannya koordinatnya adalah min X, Y, dan seterusnya. Jadi ini tinggal dihafalkan saja ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan rumus tersebut untuk menentukan bayangan dari titik berikut ya. Tentukan bayangan titik A dengan koordinat min 3,4 jika dicerminkan terhadap yang pertama sumbu Y, yang kedua garis Y sama dengan X, yang ketiga garis X sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita tampilkan lagi rumusnya biar kita mudah memahaminya ya. Yang pertama adalah kita akan mencari bayangan sumbu Y setelah direfleksikan. Kita lihat sumbu Y yang ini. Nah, jika titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka nanti bayangannya itu akan memiliki koordinat min X, Y. Itu ya. Jadi kita tuliskan rumusnya dulu. Jika titik P, X, Y direfleksikan dengan sumbu Y, maka P aksennya adalah min X, Y. Maka jika titik A dengan koordinat min 3,4 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka A aksennya adalah 3,4. Jadi 3,4 kita ambil dari sini ya. Ini kan X-nya sama dengan min 3, sementara rumusnya adalah min X. Berarti kalau X sama dengan min 3, maka min X-nya berarti kan lawannya yaitu 3. Sedangkan Y-nya itu tetap, jadi tetap 4. Maka bayangannya adalah 3,4. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kita cari di sini nih, Y sama dengan X. Nah ini, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, nanti bayangannya koordinatnya adalah Y, X gitu ya. Jadi kita tuliskan P, X, Y direfleksikan, maka bayangannya adalah Y, X. Jika titik A dengan koordinat min 3,4 kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan, bukan sumbu Y ya, garis Y sama dengan X, maka A aksennya atau bayangannya adalah Y-nya tadi adalah 4. Di sini 4 ya.
Nah, 4. Jadi jadinya tetap 4, X-nya adalah min 3, tetap min 3. Jadi bayangannya adalah 4, min 3. Selanjutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan 5. Berarti rumusnya yang ini. X sama dengan H. Jadi bayangannya nanti adalah 2H min X, Y. Kita tuliskan dulu rumusnya. Nah, kemudian untuk titik A-nya min 3,4 jika kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 5, maka bayangannya adalah, nah, di sini ya, ini rumusnya adalah 2H min X. H-nya adalah yang ini, 5. Karena X sama dengan 5, garisnya ya, ini cerminnya itu adalah X sama dengan 5, maka hanya adalah 5. Tinggal kita masukkan saja 2 dikali 5, kemudian dikurangi X-nya adalah min 3, dikurangi min 3. Karena min dengan min maka menjadi plus, sehingga di sini plus 3,4. Karena Y-nya itu tetap, jadi tetap 4. Sehingga A aksennya adalah 2 dikali 5, 10, ditambah 3 adalah 13, 4-nya tetap, jadi 13,4. Selanjutnya kita akan belajar tentang rotasi atau perputaran. Rotasi adalah suatu transformasi yang memetakan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar dengan pusat titik tertentu. Rotasi yang berlawanan arah putaran jarum jam disebut dengan rotasi positif, dan rotasi yang searah jarum jam itu disebut dengan rotasi negatif. Untuk lebih jelasnya, amati gambar berikut ya. Misalkan ini ada titik P dengan koordinat 3,2. Nah, titik ini kita akan geser dengan pergeseran itu berputar gitu ya. Berputar. Nah, ini searah dengan jarum jam ya. Kalau searah jarum jam berarti ini rotasinya adalah rotasi negatif. Sedangkan jika diputar seperti ini, berlawanan dengan arah jarum jam, maka disebut dengan rotasi positif. Baik, bayangan titik P, X, Y oleh rotasi dengan pusat di titik asal O dengan koordinat 0,0 dengan rotasi sebesar alfa adalah titik P aksen dengan koordinat X aksen Y aksen yang ditentukan oleh persamaan matrik berikut. Di X aksen Y aksennya itu adalah cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan XY. Jadi ini untuk mencari bayangan pada rotasi ya, ini adalah rumusnya. Jadi untuk mencari bayangannya maka rumusnya adalah ini. Merupakan perkalian dua matriks seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita selesaikan contoh berikut ya. Tentukan bayangan titik A dengan koordinat 2,-4 oleh rotasi di pusat O. Pusat rotasinya adalah O atau 0,0. Putarannya adalah sebesar 90 derajat. Penyelesaiannya, untuk mencari bayangannya atau X aksen Y aksennya sama dengan, kita tuliskan rumusnya dulu ya. Ini cos alfa, karena alfanya adalah 90 derajat atau besar putarannya itu adalah 90 derajat, maka rumusnya menjadi seperti ini. Cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikalikan dengan titiknya tadi. Koordinat titiknya adalah 2,-4. Jadi kita tuliskan 2,-4. Maka X aksen Y aksennya adalah ya perkalian matrik. Cos 0 adalah 1, kemudian sin 90 itu, cos 90 itu adalah 0, kemudian sin 90 itu 1, karena di sini ada minnya, maka min 1. Sin 91, cos 90 adalah 0. Jadi matriknya berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan titiknya tadi, 2 min 4. Ingat ya, kita menyelesaikannya dengan menggunakan perkalian matrik. Caranya, masih ingat ya? Kita akan coba mengalikannya. Nah, baris dikali kolom. 0 dikali 2 ditambah min 1 dikali min 4. Itu untuk baris pertama, kolom pertama. Sekarang ganti baris kedua. 1 dikali 2 ditambah 0 dikali min 4. Jadi perkalian matriknya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan sederhanakan.
0 dikali 2 itu adalah 0, ditambah min 1 dikali min 4 itu adalah 4. Jadi 0 ditambah 4 itu hasilnya adalah 4. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah 0 dikali min 4 itu 0. Jadi 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2. Maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat 4,2. Selanjutnya kita akan belajar tentang dilatasi atau juga perkalian. Maksudnya bisa diperbesar atau diperkecil gitu ya. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperbesar atau memperkecil suatu bangun tapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Bayangan titik P dengan koordinat X, Y oleh dilatasi dengan pusat di titik asal O 0,0 dengan faktor skala K adalah titik P aksen dengan koordinat X aksen Y aksen yang ditentukan oleh persamaan matriks sebagai berikut. X aksen Y aksennya adalah ini perkalian matriks juga ya, K00K dikalikan dengan XY. Ini adalah rumusnya, rumus untuk dilatasi. Untuk lebih jelasnya kita pahami contoh berikut. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 1,3, dan C 3,2 oleh dilatasi dengan pusat di titik 0,0 dan faktor skalanya K sama dengan 2. Penyelesaian. Yang pertama kita akan mencari bayangan dari titik A, koordinatnya 1,2. Maka bayangannya atau X aksen Y aksennya adalah 2002. Ini rumusnya ya, karena K-nya sama dengan 2, maka matriknya adalah 2002. Kemudian kita kalikan dengan ini koordinatnya 12. Sama dengan perkalian matrik, masih ingat ya, 2 dikali 1 sama dengan 2, ditambah 0 dikali 2 itu sama dengan 2 tambah 0. Kemudian 0 ditambah 1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 0 tambah 4. Kemudian kita sederhanakan menjadi 24. Sekarang titik B dengan koordinat 1,3, maka bayangannya adalah 2002 kita kalikan dengan 13. Karena di sini titiknya adalah 13 sama dengan kita kalikan matrik juga ya. 2 dikali 1 2, 0 dikali 3 itu 0. Jadi hasilnya adalah 2 ditambah 0, sedangkan ini 0 dikali 1 0, 2 dikali 3 itu 6. Jadi 0 ditambah 6. Maka bayangannya adalah 26. Selanjutnya adalah titik C dengan koordinat 3,2. Bayangannya adalah sama untuk rumusnya, tinggal kita ganti dengan titiknya ini ya, 3,2. Jadinya di sini matriknya adalah 32. Kemudian kita kalikan. Hasilnya adalah 6 tambah 0, jadi 2 dikali 3 6, 0 dikali 2 adalah 0, kemudian 0 dikali 3 adalah 0, 2 dikali 2 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 64. Jadi bayangan segitiga ABC tersebut adalah untuk A aksennya 2,4, B aksennya 2,6, dan C aksennya 6,4. Nah, hasil ini kita bisa gambarkan untuk membuktikan ya bahwa ini akan diperbesar karena skalanya 2, berarti diperbesar 2 kali lipatnya. Ini adalah titik A-nya. Ini B-nya, ini C-nya akan membentuk segitiga. Kemudian didilatasi dengan dilatasinya 2. Jadi faktor skalanya 2 sehingga di sini A aksennya, ini A aksennya 2,4, B aksennya adalah 2,6 dan C aksennya adalah 6,4. Kita hubungkan menjadi segitiga. Nah, jadi ukurannya akan menjadi 2 kali lipat. Baiklah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.